Iya Pak, ini kan siaran langsung Bapak tadi nggak ya? Jadi nomor juga kan, gitu. Kita menyelamatkan orang hutan, tapi itu sebagai umbrella species, di mana umbrella species ini berperan penting di dalam ekosistem, sehingga sebenarnya pesannya bagaimana menyelamatkan ekosistem. Ekosistem selamat, maka dunia juga selamat, bumi juga selamat gitu. Karena ketika ekosistem tidak seimbang, maka ya yang terjadi adalah kehancuran, bencana alam, banjir, longsor. Sejajarkan dengan spesies manusia, beliau ini salah satu termasuk spesies langka kayaknya. Soalnya sepak terjangnya di dunia konservasi itu juga udah sangat tinggi sekali. Beliau ini adalah salah satu penerima award National Geographic ya Bang ya. Itu di Heroes peduli lingkungan gitu ya, atau gimana? Ya, karena penyelamatan. Iya, jadi beliau ini diapresiasi oleh National Geographic, tahu dong ya, atas upaya-upaya beliau untuk penyelamatan lingkungan. Jadi memang sangat keren sekali ya. Dan tadi yang melakukan implementasi di lapangan gitu. Nah, jadi kita mau dengar dulu nih pandangan lah dari pemerintah. Udah apa aja sih yang dilakukan terkait dengan penyelamatan lingkungan gitu-gitu. Oke, kepada Bapak Matius, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Yang saya hormati Pak Pengatas Pasar Ibu sebagai dosen seni rupa, dan Pak saya lupa namanya, Pak Panut, dan terlebih juga membawa acara dan koordinator acara, dan mungkin sebagai atau manajer namanya atau apa namanya itu Pak Bobi Tarigan. Mari tepuk tangan dulu untuk beliau ini dulu dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Bapak Ibu, seyogianya malam ini Pak Kadis yang datang. Ya, tapi karena beliau mendadak, tamu datang dari luar kota, kebetulan kedatangan mertua. Ya, namanya datang mertua kan, ke Medan pula datang kan, jadi tidak mungkin beliau tinggalkan. Ya, tadi seperti pesan Pak Menropang, tolong wakili saya di acara Hari Bumi yang dilaksanakan di Cadika oleh kampung sendiri. Tentu hal ini pemerintah tempat Kota Medan khususnya mungkin sangat memberikan apresiasi pada acara ini. Walaupun mungkin ya, kalau secara pribadi seni ini waktu SMP SMA masih saya ingin melukis Bu, Bapak. Jadi setelah tamat SMA enggak lagi. Tetapi pemerintah dalam hal ini tetap bagaimana caranya supaya bumi kita itu tidak mengalami perubahan yang drastis. Kita berusaha. Mungkin melalui inilah salah satu seni ini memberikan pandangan tersendiri. Saya lihat tadi ada yang dilukis itu, ada kura-kura yang tandus ya di sekelilingnya, dan ada pohon yang tumbuh di atas sampah ya. Nah, pemerintah hadir di situ sebenarnya itulah aspirasi masyarakat ya, yang memang diimajinasikan melalui kanvas, melalui lukisan, sehingga kami sebagai pemerintah tidak terlepas tangan dalam hal ini, Bapak Ibu. Memang di Kota Medan ini hutan kita tidak ada, ya ada kita Medan Zoo, kebun binatang ya, dan mungkin yang ada sama kita mungkin ya ini salah satu taman wisata ya, termasuk taman wisata sekarang, taman rekreasi keluarga Taman Cadika ini baru, Danau Siombak. Nah, itu semua adalah merupakan upaya pemerintah bagaimana supaya iklim ini tidak mengalami perubahan drastis. Banyak segi disampaikan Pak Pandu tadi,
mungkin karena masyarakat juga terlepas dari masyarakat dan pemerintah, ya. Terutama kita di pemerintah ini bersebang mungkin berusaha bagaimana masyarakat ini kita edukasi supaya tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, terutama yang plastik, ya, yang plastik yang tidak terurai ratusan tahun. Sehingga kami berupaya ke depan ini, dan itu ketipaan Pak Wali kepada kami di Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana pengolahan sampah ini yang 2000 ton satu hari, yang kita kirim hampir 1.700 ton satu hari ke TPA bisa berkurang, tentu melalui pengolahan pembuangan sampah. Nah, inilah bagaimana supaya merubah iklim ini, terkhususnya di Kota Medan. Banyak hal yang kita lakukan. Tahun ini kita akan mengadakan monitoring ambien udara, ya, polusi udara akan kita pasang di 2 titik, mungkin satu dan di sekarang kan berada di utara, itu di Kim 1, di Lapangan Merdeka 1, tapi itu miliknya Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk tahun ini kita mengadain 2, nanti kita buat di selatan dan mungkin di bagian barat, kita usahakan kita pasang di situ supaya kita melihat bagaimana udara kita setiap hari, bagaimana tingkat polusinya. Itu pertama. Yang selanjutnya, pemerintah berusaha juga bagaimana supaya masyarakat ini, ya, masyarakat seperti bapak-bapak inilah, sekarang ibu-ibu yang ada sekarang ini, mencurahkan pemikirannya, perasaannya, isi hatinya di atas kampus ini. Nah, bagaimana itu supaya tercerahkan kepada masyarakat yang lain, sehingga nanti tersadar bahwa bumi ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik pemerintah atau hanya milik NGO Pak Panut, dan hanya milik Pak Bobi sebagai penggerak setiap hari-hari lingkungan beliau tampil, bukan, tetapi adalah milik kita bersama. Walaupun hadir sekarang ini hanya seberapa orang, kita mungkin lebih kurang 200 orang yang hadir pada malam hari ini, kan gitu. Iya Pak, ini kan siaran langsung Bapak tadi nggak ya? Jadi orang juga kan, gitu. Jadi setidaknya bisa jadi kita influencer kepada yang lain, sebagai corong kepada yang lain, sehingga tercapai apa yang kita maksud pada malam hari ini sebagai Hari Bumi, sampai kepada khalayak ramai. Jadi kamu nanti kalau misalnya adanya Pak Bobi ada berita, coba dimasukkan mungkin ke live streaming, ya, yang ada sekarang ini, yang bisa menyebarkan berita ini supaya lebih besar. Kami harapkan seperti itu. Bersama ini tidak terputus Pak Bobi, karena Hari Bumi ini banyak saya lihat, banyak hari-hari lingkungan ini sudah lewat hari sampah, masuk Hari Bumi. Nanti Juni 5 Juni adalah Hari Lingkungan sedunia, baru masuk lagi di bulan sampai akhir tahun mungkin ada sekitar 5 atau 6 peringatan lagi untuk hari-hari peringati Hari Bumi, supaya bumi ini tetap dalam kondisi baik. Jadi tentu regulasi tetap ada, itu aturan-aturan pasti banyak yang mengatur tentang ini, tentang bagaimana lingkungan ini tetap berada pada posisi yang kita harapkan, ya, seperti yang di depan ini ada bumi, ada pohon. Nah, sekarang kita berjuang bagaimana Kota Medan ini lebih baik, yang melalui mungkin apresiasi, melalui semacam malam seperti acara-acara pada malam hari ini. Memang Bapak Ibu, saya jalan-jalan ke ini, ya, ke Batam, memang jauh kita tertinggal masalah penghijauan, ya, masalah penghijauan. Penghijauan memang kita jauh tertinggal, tapi kita berupaya bagaimana supaya Kota Medan bisa mencapai 10% ruang terbuka hijaunya. Yang sekarang ini mungkin masih kecil, mungkin ada tahu Bapak Ibu ruang terbuka kita berapa persen dari luas Kota Medan? Hanya 4%, betul Bu, hanya 4% dari 200 sekian kilometer. Ya, kilometer Bu, ya, nggak salah, ya, hektar, ya, iya, hektar. Jadi kecil sekali, 4%. Jadi tentu kita
harus berjuang untuk itu. Banyak hal mungkin yang kita perbuat, tapi di tahun lalu, beberapa tahun yang lalu ini mungkin kegiatan banyak yang terpotong ya, banyak yang tidak dilaksanakan karena kena refocusing anggaran. Mudah-mudahan nanti kita depan kita lebih giat lagi, lebih berusaha lagi bagaimana supaya Kota Medan tetap di dalam kondisi iklim yang baik. Itu harapan kita semua dan harapan pemerintah, dan kepada kawan-kawan kita juga penggiat lingkungan, baik yang penggiat kampung sendiri, mungkin yang lain-lain termasuk ya banyak ya. Kalau di Medan saya lihat lebih 40 penggiat lingkungan, itu banyak itu komunitasnya. Jadi kami harapkan semua serentak, karena siang tadi pun semalam pada tanggal 22 Pak Bobi itu kelompok dari Nusantara nggak salah ya, ekoenzim menyiram di Sungai Siagul nggak salah, itu di jembatannya itu menyiram ekoenzim sampai berton juga itu Bu, disiram ke sungai itu untuk mematikan kuman gitu Pak. Jadi beberapa memang penggiat sudah mulai sadar bahwa bumi kita ini dan termasuk air juga perlu dipelihara. Saat demikian dari kami mewakili Pak Kadis malam hari ini. Bila mana ada kata yang tidak berkenan, Bapak Ibu mohon maaf, dan kepada Tuhan saya minta ampun. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tepuk tangan buat Pak Mandrova. Jadi teman-teman, ini menarik ya. Jadi tadi bahwasannya disampaikan oleh Bapak Kabid bahwasannya banyak sekali sebenarnya regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, nanti teman-teman akan kita berikan kesempatan untuk bertanya setelah ini. Jadi nanti tolong disimpan dulu nih, dan ditimbang-timbang nih mau nanya apa nih. Kebetulan nih ada orang-orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaannya gitu kan. Jadi ya memang kita juga, saya sendiri penasaran nih Pak gitu kan, bahwasanya gimana sih upaya mengkampanyekan lingkungan selain menggandeng teman-teman komunitas. Sebenarnya teman-teman komunitas ini sangat berperan penting ya dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan, karena kalau boleh dibilang ya pemerintah mungkin lebih ke apa ya, lebih ke regulasi ataupun implementasi gitu ya. Ada space yang mungkin masih lowong nih. Nah, ini yang seharusnya bisa digandeng gitu kan oleh teman-teman dari komunitas. Nanti kita boleh tanya-tanya nih ya sama Bapak Kabid ataupun ke Pak Panut nanti, ataupun ke Bapak kita yang